Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Musdalifah dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah ditugaskan, yaitu mata pelajaran sejarah peminatan. Untuk nomor pertama, bagaimana hubungan antara satu kesultanan dengan kesultanan lainnya di Nusantara yang melibatkan laut? Menurut saya, tentunya memiliki hubungan yang cukup baik, baik itu dalam hubungan politis, hubungan keagamaan, hubungan otoritas juga. Karena setiap kesultanan memiliki wilayahnya sendiri dan tentunya memiliki kuasa di sana. Lalu selanjutnya yaitu hubungan perdagangan atau hubungan ekonomis. Dan tentu karena ekonomi ini erat kaitannya dengan dimensi sosial, maka hubungan interaksi sosial antara satu kesultanan dengan kesultanan lainnya itu terjadi. Apalagi laut itu sendiri memiliki fungsi sebagai media ataupun sarana transportasi utama perdagangan pada saat itu, dan sebagai jalur lalu lintas pelayaran antar wilayah kesultanan tentunya. Kita ambil satu contoh dari Kesultanan Demak. Nah, Demak merupakan lumbung beras di Jawa. Jadi, Demak tuh bisa mengumpulkan banyak beras, sehingga nanti penyebaran beras di Jawa itu dikuasai oleh Kesultanan Demak. Untuk komoditas utama masyarakat saat itu juga dipegang oleh Demak. Alhasil, Demak pun mengekspor kayu, garam, jati, dan madu ke luar Jawa. Sehingga terjadilah hubungan ekonomis di Kesultanan Demak tersebut. Bahkan tidak hanya tentang ekonomi saja, tetapi juga terjadi penyebaran agama Islam. Salah satu contoh lainnya yaitu di Kesultanan Gorontalo. Daerah Gorontalo ini memperdagangkan rempah-rempah untuk ditukarkan dengan komoditas dari Jawa dan Malaka, seperti beras, tekstil, sutra, dan porselen. Disitulah juga terjadi hubungan perdagangan sekaligus hubungan interaksi sosial antara satu kesultanan dengan kesultanan yang lainnya. Selanjutnya yaitu untuk nomor 2, bagaimana cara kesultanan-kesultanan di Nusantara mempertahankan kedaulatannya atas laut yang dimilikinya, yaitu dengan memperketat pertahanan dan keamanan lautnya sekaligus memperluas wilayahnya, seperti Kesultanan Ternate yang menggunakan kora-kora sebagai kapal armada perangnya dan juga berhasil memperluas kekuasaan Ternate, meliputi Maluku Utara, Pulau Buru, Seram, Sulawesi Utara, dan sekitar Teluk Tomini. Hal ini tentunya tidak hanya terjadi di Kesultanan Ternate, hampir seluruh kesultanan melakukan hal tersebut untuk mempertahankan kedaulatannya atas laut yang dimilikinya. Karena sejak awal Tani Masehi pun, Laut Nusantara telah diramaikan oleh kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia. Ketika Portugis mulai mengacau di sekitar Malaka dan mulai mendominasi di Nusantara, Aceh melihat itu ingin menyerang. Kenapa? Karena Aceh ingin mengembalikan lagi eksistensinya, dan kalau bisa pindah nih semuanya ke Aceh. Maka terjadilah penyerangan di bawah pimpinan Sultan Alauddin Riyad Shah, dibantu oleh Turki dan kesultanan-kesultanan lainnya, seperti Ternate, Tidore, Makassar, lalu Demak. Hal ini membuktikan bahwa antara kesultanan satu dengan kesultanan lainnya itu saling bekerja sama untuk mempertahankan kedaulatannya atas laut yang dimilikinya. Salah satu contoh lainnya yang menarik yaitu Syah Bandarnya Kesultanan Aceh itu adalah orang India. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa Kesultanan Aceh itu sudah dianggap sangat profesional. Karena Aceh menggunakan orang India yang memang mengerti bagaimana cara membesar pelabuhan atau mengatur jalur pelayaran dan transit di pelabuhan-pelabuhan Aceh. Untuk nomor selanjutnya yaitu pada abad ke-16 ketika bangsa Eropa datang ke Nusantara, terjadi perubahan atas kedaulatan laut yang dimiliki oleh kesultanan-kesultanan di Nusantara. Pada abad ke-16 berlayarlah bangsa-bangsa Eropa ke wilayah timur. Di antaranya adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dari pelayaran tersebut sampailah mereka ke Nusantara. Setelah sampai di Nusantara, timbullah keserakahan mereka yang semula tujuan mereka hanyalah untuk berdagang, yang kemudian mereka ingin menguasai Nusantara. Tentunya
Dulu, sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara, kesultanan-kesultanan memiliki hak penuh atas kedaulatan lautnya karena setiap kesultanan pasti memiliki kuasa wilayahnya masing-masing. Tetapi, setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara ini, terjadilah perubahan atas kedaulatan kesultanan-kesultanan di Nusantara. Karena bangsa Eropa mendominasi Malaka dan tentunya mulai mengacau dan menguasai Nusantara dan bahkan memblokade jalur perdagangan di Nusantara. Soal yang terakhir yaitu bagaimana seharusnya negara Indonesia mengoptimalkan kekayaan laut yang dimilikinya pada saat ini. Pertama, memberi masukan untuk memberi dukungan ketersediaan energi pada daerah yang dikembangkan sebagai kawasan industri maritim, serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan atau EBT pada daerah yang kaya sumber daya alam dan hasil laut pada daerah terpencil. Kedua yaitu, baiknya pemerintah juga mendorong integrasi antar pelabuhan dan memperbanyak frekuensi pelayaran antara pelabuhan utama dengan pelabuhan perintis atau terpencil yang memiliki potensi sumber daya alam untuk meningkatkan konektivitas dan kemudahan logistik. Ketiga yaitu memperbanyak cold storage dengan sistem sewa dan memberikan subsidi agar biaya terjangkau bagi nelayan kecil. Kemudian, mengembangkan resi gudang sebagai upaya menjadikan hasil tangkapan yang disimpan sebagai jaminan mendapatkan akses keuangan. Yang keempat, kita juga harus lebih aware bahwa kita memiliki kekayaan ataupun kekuatan di sektor maritim. Dan tentunya, kita juga harus ikut andil untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan ke perairan dan tidak menangkap ikan dengan cara yang tidak diperbolehkan. Sekian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.